proses belajar uga proses nglakoni urip sing idealis karo realistis yaiku nyambung silaturahmi. Tepuk tangan dulu. Ya apa kabare kanca-kancamu, Truk? Alhamdulillah, Pak. Cicak titi Joko tinggi. Terus tangannya gini. Main ratu-ratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Sobat pencinta cagar budaya dan sejarah, hari ini podcast kita Gada Wilotekna sedang berada di Museum Arkeologi Alas Belik Desa Kedungbojo, Kabupaten Sidoarjo. Alhamdulillah hari ini podcast kita hari ini didatangi seorang dalang, kalau saya menyebutnya dalang nyentrik, dalang gimbal di Ompong Sudarsono. Bagaimana perjalanan di Ompong ini dari awal-awalnya menyenangi atau menyukai wayang? Ya, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih Rahayu buat semuanya. Satu kehormatan saya bisa hadir di sini, sowan di sini ya, Mas ya. Enggak sekali dua kali di keluarga besar Gardawi Akika, juga museum Alas Belik di Desa Kedungbojo, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Selain kabar saya baik, sudah seperti saya katakan berkali-kali bahwa awal kecintaan wayang ya, juga sama prosesnya. Satu, saya hanya meneruskan mbah sama kedua orang tua, di mana dari awalnya memang berkecimpung di dunia seni pertunjukan. Awal dari keturunan. Iya, meneruskan juga keturunan dari mbah juga. Iya, pelaku seni. Pelaku seni yang lain. Kalau si mbah saya itu selain pelaku seni kan bukan seni profesi dalang itu. Cuma sebagai sarana di sela-sela kesibukan sebagai warga kampung, sebagai petani ya melakukan satu aktivitas pertunjukan, seni pertunjukan di masyarakat. Selain wayang juga ada ludruk, ada ketoprak, ada seni tari dan lain-lain. Itu berawal dari mana, Ki? Dari Temanggung itu juga? Kalau memang saya kelahiran dari Jawa Timur, Blitar tepatnya. Cuma secara administrasi domisili saya urban di wilayah Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Berarti jenengan ini berawal suka wayang dari leluhur di Blitar? Iya, berawal dari itu. Dan yang meneruskan ya. Yakni saya, saudara saya dan adik salah satunya juga menekuni itu dan mempunyai kelebihan dari ketekunan itu bisa membuat kerajinan wayang. Terus kalau menurut jenengan mulai dengan nama Blangbleng ini. Oh ya. Wayang Blangbleng. Pertunjukan wayang Blangbleng ini adalah bagian daripada sebuah pengembangan pertunjukan wayang yang sudah ada. Artinya ini bagian daripada kontemporer, sarana satu kenyamanan untuk interaksi dan edukasi untuk generasi zaman sekarang ya. Berarti istilah Blangbleng itu jenengan yang membuat. Itu pakem saya. Blangbleng itu segala unsur apapun bisa masuk di situ.
baik di lintas seni pertunjukan, baik tempat, baik waktu, baik suasana tanpa batas, tanpa hambatan, karena disitulah nanti akan menemukan satu sisi kenyamanan interaksi yang terjadi ya benar-benar Pak. Terus gini, berawal dari latar belakangnya jenengan ini ada apa nggih? Lulusan dalang gimana? Dari mana itu? Kalau secara akademik, atau ya secara akademisi atau otodidak? okay. Kalau secara akademisi saya tidak belajar dalangan. Tidak belajar secara khusus Iya. akademisi. Tetapi secara kultural saya belajar dari keluarga, juga belajar langsung ke Solo, Pak. Oh, okay. Langsung ngenger namanya ya, atau nyuito atau nyantrik ya, di keluarga besar Sanggar Bima Simanto Bijaksono. Iya. Silakan Ki Ompong ini secara garis besar, apakah ada pakemnya? Maksud pakem wayang ini umpama di daerah ini harus menyesuaikan dengan kultur tempat ini. Oh iya. Atau dimanapun. Ya. Kalau saya sudah katakan bahwa pakem itu sendiri adalah satu peristiwa atau aturan atau kejadian yang dilakukan secara dari awal berkali-kali, itu pakem, aturan. Dan saya mempunyai aturan tetapi tidak meninggalkan aturan-aturan dasar, di mana wayang itu sendiri akar-akar tradisi yang bermula. Aturan bakunya itu saya kan hanya mengembangkan sebuah aturan. Jadi pakem saya pakem pengembangan. Pengembangan dari yang ada yang sudah kultur. Ada. Karena kalau kita tidak perkembangan ini harus ada karena sesuai dengan zamannya. Menyesuaikan zamannya. Iya, menyesuaikan zamannya. Sekaligus audiennya juga. Dulur, 2 tahun yang lalu kami dari Paguyuban Gadawil Wektika juga mengikuti mengikuti apa ya, gerak uri-uri sejarah Ki Ompong Sudarsono ini main wayangan blang-bleng di beberapa tempat. Kita kasih contoh di Museum Kreweng ya Ki. Ya. Di Kadipaten Terung, di situs Alas Naga Pelawangan Suwalu juga, dan alhamdulillah di Kedumboce ini sudah 2 kali ya Ki. 2 kali ya. Terus gini Ki, latar belakang dari jenengan main wayangan blang-bleng di tempat-tempat tersebut ini apa Ki? Satu kecintaan. Maksudnya? Latar belakang saya dasari tresno atau cinta. Tresno, ya. Cinta dengan budaya leluhur. Gitu. Budaya, karena apa? Dulu itu sebenarnya pertunjukan seperti ini sudah ada. Oh, okay. Bukan hanya zaman Majapahit. Jadi zaman Singosari, bahkan zaman kerajaan-kerajaan seperti seni pertunjukan rakyat seperti ini itu ada. Cuma mungkin sesuai dengan perkembangan zaman agak sedikit tidak pernah bergeser, tapi terjeda dengan pengembangan yang baru. Jadi atas dasar cinta. Oh, berarti dasarnya cinta budaya leluhur. Okay. Dari tempat-tempat tersebut, apakah ada penyelarasan dengan gerak Ki Ompong wayangan blang-bleng? Ya, penyelarasannya yakni dinamis Mas. Jadi seumpamanya saya berkunjung ke satu daerah, ke daerah lain yang sangat menjadi satu tantangan, menjadi satu ilmu, bisa menjadikan satu wacana yang real, di mana wayang itu harus diperluas, baik seni pertunjukannya, baik seni sajiannya, baik pengembangannya, atau diperluas sebagai nilai-nilai yang disampaikan oleh wayang itu adalah ketika nilai-nilai akhlak, adab, moral, budi pekerti itu masih ada, dan itu memang harus. Gini, terima kasih Ki. Di kesempatan yang lalu dulur, saya juga alhamdulillah ikut mengikuti jejaknya Ki Ompong. Yang ini saya mengatakannya dalang nyeleneh.
Satu contoh beliau ini dulur bermain melakukan dalangan wayang di tengah sawah lagi ya. Terus ada memakai badan ini penuh dengan lumpur, penuh dengan geletokan. Gimana gitu? Maksudnya itu gimana? Ya itu memaknai edukasi sebenarnya, dan itu sebenarnya ada wayang bakunya para moyang-moyang kita, leluhur kita dulu. Saya itu sangat menarik. Iya. Dengan yang jenengan pakai lumpur. Itu sebagai gitu. Sebagai pesan moral bahwa segala unsur apapun bisa. Kira itu memaknai ada lakon namanya Sri Sadono, Mas. Oh, dari dunia wayang ada gitu? Iya, jadi di dalam dunia pewayangan, kisah dunia pewayangan tersebut ada. Jadi tentang Sri Sadono itu yakni menceritakan tentang proses sandang, pangan, dan papan. Disitulah manusia tidak lepas dari gini. memberikan satu tanda pertunjukan. Berarti nyawiji ya? Ya, nyawiji dengan alam sekitar, okay. Ya dengan lumpur, ya. Dengan apapun potensi yang ada. Ya. Berarti ada sosok si Sasono? Ya, ada tempat. Oh, tempat. Ada Sasono itu tempat? Tempat. Okay. Jadi ketika wayang sawah itu sendiri kan edukasinya juga tentang tresno, komunikasi antara manusia dengan alam. Okay. Jadi walaupun manusia dengan alam itu sendiri bahasanya beda-beda, tak mungkin bahasanya sama. Cuma itu bagian daripada satu gambaran cerita komunikasi, interaksi antara manusia dengan alam. Dengan alam, nyawiji dengan alam itu ya. Menarik, saya waktu melihat postingan jenengan itu, iki lho, opo sih maksudnya? Kok berlumpur-lumpur ya? Tiarap di sawah. Oh, begitu. Sedikit tentang sosok seperti ini gitu. Ini gunung. Nah, ini gunungan. Dimanapun adegan wayang itu diawali dengan gunungan. Gunungan itu mengandung pesan moral. Memaknai di situ ada kehidupan. Berawal dari gunung. Kehidupan. Di dalam kehidupan itu ada satu keinginan. Di dalam keinginan itu pasti ada hidup. Dalam hidup pasti ada karep atau kayunan. Nah, ini hanya melambangkan sebuah seni pertunjukan sebagai simbol tanda aja. Jadi diawali dengan cerita dalam wayangan itu menceritakan tentang kehidupan. Nah, melambangkan dimanai dengan gunungan ini. Gunungan ini ya. Jadi ada lelakune kewan, ono kelakuane menungso, nggih. Ada buto kolo, juga ada sasono atau tempat ya. Juga ada semua kolonya lah. Di sini nanti di balik gunungan ini pasti ada tanda. Nah, ada yang unsurnya api, unsurnya air dan penyeimbang. Ya, sebagai rambu-rambu. Dalam kehidupan itu pasti ada rambu. Berarti di setiap pewayangan harus ada ini kayak gitu. Ya, pasti ada. Dan rambu-rambu itu dipegang oleh dalangnya. Dalang itu adalah pemegang pencerita lakon wayang. Kalau enggak mencerita, tetapi dalang itu tidak hanya memegang wayang juga. Dalang tanpa wayang juga bisa. Yang penting kan cerita. Pesan moral yang disampaikan itu jelas dan artinya sebagai sarana penggiring satu komunikatif di mana nilai-nilai tawar yang disampaikan itu mengena sebagai sarana interaksi dan sosial. Ini ada teman gitu. Sedikit gitu. Okay. Kalau jenengan bermain wayang, ceritanya ini apakah ada unsur pakem yang ada atau hanya ngapunten guys sekilas pengembangan dari imajinasi jenengan itu gimana? Kalau dasar-dasarnya kan pakem ini mengembangkan cerita. Jadi harus diperjelas juga. Kan wayang itu kan adalah seni pertunjukan budaya adiluhung yang diakui PBB itu bukan dalangnya, bukan bentuk wayangnya.
Semar itu hanya ada di tanah Jawa. Di India nggak ada Semar, di Kamboja nggak ada, di Sumatera nggak ada. Makanya perlu diceritakan bahwa apa yang diakui oleh pada 7 November 2003 itu adalah gambaran cerita nilai-nilai budaya adiluhung dunia. Terus wayang itu yang asli Indonesia diakui dunia. PBB di UNESCO. UNESCO ya, UNESCO. Makanya setiap tanggal 7 diperingati Hari Wayang Dunia, tapi puncaknya tanggal 11 itu November ya. Hari Wayang Nasional. Gitu. Oh, secara nasionalnya hari 7 November. Sudah mendapat pengakuan. Tergantung kalau nanti cuma bangga diakui saja, mungkin kok paling-paling yang kok jaket yang luar. Menurut di luar kok jadi barang di foto-foto. Akhirnya apa pengembangannya bukan hanya pertunjukan saja, kan ada toh plastik merek Cap Semar itu juga bagian daripada pertunjukan. Wayang kopi Cap Brotoseno juga bagian pertunjukan wayang untuk melestarikan juga, harus dilestarikan. Dari segi nama tokoh itu. Iya. Jadi tidak lepas dari tokoh-tokoh yang sudah dikenal di masyarakat. Kalau di Jawa itu Punokawan, ya Punokawan pun Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, pesisir pun juga. Beda. Lalu Petruk juga. Lalu itu wayang golek. Wayang golek itu bukan hanya di Jawa Barat. Di Jawa Tengah, Jawa Timur itu ada. Makanya ketika saya memainkan di tengah-tengah adegan itu pasti kita kolaborasikan lah. Setelah menceritakan itu kan audien tanya. Wayang yang lain. Ada wayang kulit. Iya. Ada wayang golek. Lalu setelah menceritakan, iki mulai aku nanggap wayang le. Ada backsoundnya. Jadi sekarang kan saya mengembalikan suatu pertunjukan dahulu itu masih ada, itu nggak lepas dari kontemporer juga. Karena gini ya, sedikit meluruskan ya, sebagian besar warga kita kan mengakui asal wayang itu cerita wayang dari India, gitu ya. Terusnya. Kalau narasi itu masing-masing mempunyai mas ya. Cuma dan dari dasar yang diketahui kan itu kan budaya India ceritanya. Dari segi cerita. Iya, dari India. Tapi kan aslinya dari Indonesia ya. Kalau keaslian itu semua masing-masing wilayah mempunyai keaslian mas. Cuma sastranya aja. Oh, sastra. Kan waktu dulu kan terjadi urban besar-besaran. Jadi para generasi dari masing-masing wilayah datang pertukaran pelajar lah. Nah, itu bagian daripada menceritakan keadaan budaya seperti itu. Sedikit ini ada pertanyaan dari dulur yang lain gitu. Ya. Adakah dalam benak Ki Ompong ini untuk mendirikan sebuah sanggar atau tempat untuk memberikan pembelajaran atau les gitu di wayang? Bagi saya sanggar itu sekarang sudah terbentuk dan saya tidak ada keinginan untuk mendirikan sanggar, tapi saya berkeinginan membantu masing-masing sanggar yang ingin mengembangkan wayang. Jadi saya ikut memiliki semua sanggar yang sudah terbentuk itu aja. Sama saja. Saya justru sifatnya mengembangkan aja, ikut andar beni aja. Iya. Terima kasih Ki. Terima kasih Ki Ompong Sudarsono. Sudah rawuh di museum Alastri. Matur nuwun dulur. Sampai di sini podcast kita hari ini. Podcast Gagal Liwat Tikta hari ini bersama Ki Ompong Sudarsono yang hadir di Museum Alastri. Matur nuwun dulur, matur nuwun Ki. Rahayu Sagung Dumadi. Salam Nusantara. Ya apa kabare kanca-kancamu ndok tekan ndi iki tekane? Gedung apa?
Heeh. Ya apa kabare kanca-kancamu, Truk? Banyuwangi. Iki cerita rantauan terus. Kamu ayo. Ayo engko tak kasih hadiah. Remo, aku jangan kamu makan. Tahu, aku mau makan kamu karena aku kelaparan. Seringlah datang ke sini, Truk. Ada apa toh, Pak? Di sini tuh namanya museum. Apa? Museum. Mugi tansah pangeran kang Maha Agung Kecakap berkah ngempal wonten mriki ingkang kakung nggih sampun nyepeng nggih menika ude-udenipun tegese rokok nggih rokok barang sing pokok. Kok sareng-sareng muga-muga wijan menika kula aturaken katur panjenengan Pak Semar ya mengko Pak Wakilke. Saya sebagai tokoh masyarakat Kedungbojo memberikan apresiasi yang tak terhingga matur suwun rawuh panjenengan dalam rangka menghadirkan kembali kenang-kenangan tahun 2017 pertama mengawali penemuan situs kerajaan Mojopahit yang ada di Kedungbojo ini. Ya. Yang jelas sementara waktu vakum terlupakan dan dilupakan. Sebenarnya usaha-usaha kami pemerintah desa dan seluruh kawan-kawan saudara-saudara yang dalam naungan Kedaton ini sebenarnya gak karu-karuan, cuma karena saya ngerti mana ya apa pemerintah itu ya. Yang jelas mudah-mudahan hadirnya panjenengan, hadirnya kita semua untuk mengenang penemuan alat terik yang ada di Kedungbojo ini untuk menggugah selera gairah kita, masyarakat kita, termasuk pemerintah yang ada ya, mudah-mudahan bisa dikendalikan dan mengendalikan alat listrik yang ada di Kedungbojo ini ya.